Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Gimana nih kabarnya hari ini? Balik lagi bareng kakak, Kak Atika dalam program Smart School Generasi Smart Berkarakter Cerdaski. Nah, hari ini kita akan membahas kembali mata pelajaran minat untuk TKA yaitu fisika. So, enjoy learning with me ya. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal yang kemarin. Kemarin itu kita sudah bahas kurang lebih 4 soal. Hari ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan soalnya yaitu soal nomor 5. Adik-adik bisa lihat di layar untuk soal nomor 5. Nah, di sini di soal nomor 5 itu bahas tentang bunyi ya. Nah, ini adalah pelajaran fisika kelas 11 tentang gelombang dan bunyi. Mari kita perhatikan soalnya. Seorang pengendara motor PM mengendarai motornya dengan kecepatan tertentu. Jadi pengendara motornya punya kecepatan berada pada satu garis lurus dengan mobil ambulans. Berarti mobil ambulansnya itu adalah yang penghasil suaranya, yang saat itu membunyikan sirine dengan frekuensi tertentu, yang juga bergerak dengan kecepatan tertentu. Berarti masing-masing punya kecepatannya. Saat itu nilai kecepatan gerak PM lebih kecil dari MA. Nah, di sini adik-adik bisa lihat bahwa ternyata kecepatan pendengarnya itu jauh lebih kecil daripada kecepatan suaranya. Oke, ini ya lebih kecil dari MA. Kemudian, pada kondisi apa sajakah motor akan mendengar bunyi sirine ambulans dengan frekuensi bunyi lebih besar dari kondisi awalnya? Nah, sekarang berarti frekuensi bunyinya itu harus lebih besar dari frekuensi awal. Bunyi akhir ya, anggaplah ini bunyi akhir, ini adalah bunyi awal. Nah, kalau seperti ini adik-adik bisa ingat materi bunyi di kelas 11 itu kan kalau mau mencari frekuensi pendengar, ingat ini adalah rumusnya. Nanti untuk frekuensi pendengar itu untuk rumusnya saya tulis di sini, FB itu sama dengan V plus minus VP per V plus minus VS dikali dengan frekuensi suara. Jadi kalau mau mencari frekuensi pendengar itu adalah kecepatan cepat terlambat bunyi plus minus VP per cepat terlambat bunyi plus minus VS dikali dengan frekuensi suaranya. Nah, sekarang di sini kan ada plus minus, berarti adik-adik harus perhatikan. Kita bahas dulu VP atau kecepatan pendengar. Kalau misalnya dia pendengarnya mendekati bunyi atau mendekati sumber, maka kecepatan pendengarnya itu akan bernilai positif. Jadi kalau diubah nanti sisa kurang, hilangkan yang kurangnya, berarti sisa V ditambah VP. Kalau dia pendengarnya mendekati sumber. Kemudian kalau sebaliknya ya, kalau sumber yang mendekati pendengar, maka dia akan bernilai negatif. Sini, nilai negatif. Jadi adik-adik bisa hilangkan atau tentukan yang kapan dia positif, kapan dia negatif. Jadi kalau pendengarnya mendekati sumber dia bernilai positif, kalau menjauhi sumber berarti dia bernilai negatif. Terus yang kedua, kalau sumbernya mendekati pendengar dia akan bernilai negatif, kalau sumbernya menjauhi pendengar itu akan bernilai positif. Ini untuk rumusnya ya adik-adik. Nah, sekarang untuk selesaikan soal ini, adik-adik itu sisa selesaikan dengan cara, karena ini tidak ada nilai yang kita berikan atau soal berikan, maka boleh jadi ini tidak perlu menggunakan rumus yang sana. Jadi kita tidak usah masukkan angka-angkanya untuk mencari frekuensi pendengarnya. Adik-adik sisa memahami kalimat per kalimat di opsinya. Sekarang, di sini jawabannya bisa lebih dari satu. Berarti seperti yang kemarin ya, yang multiple choice. Mari kita lihat. Untuk keadaan pertama, PM bergerak mendekati MA, MA bergerak mendekati PM. Kalau saya buat misalnya sistematisnya itu kan begini ya. Anggaplah ini adalah PM.
Terus anggaplah ini adalah MA-nya atau sumber suaranya. Kalau dua-duanya saling mendekat, berarti frekuensi yang didengar ini pengendara ini pasti akan jauh lebih besar. Berarti frekuensi pendengarnya itu lebih besar untuk yang pertama. Terus yang kedua, PM bergerak menjauhi MA, MA bergerak mendekati PM. Nah, mari kita lihat untuk soal di sini, untuk opsi di nomor 2, PM bergerak menjauhi MA. Berarti MA-nya itu ke arah kiri. Anggap dia PM-nya dia ke arah kiri. Bergerak menjauhi. Kemudian MA-nya bergerak mendekati PM. Berarti MA-nya di sini ya. Berarti MA-nya ada di sini. Ini adalah MA, dia bergerak mendekati PM. Nah, di sini adik-adik harus perhatikan kira-kira kalau misalnya frekuensi suara yang pertama itu mendekati pendengar, tetapi pendengarnya menjauhi, berarti otomatis frekuensinya itu akan jauh lebih kecil. Bisa kita anggap frekuensi pendengarnya itu jauh lebih kecil karena dia menjauhi itu tadi sumber suara. Nah, sekarang adik-adik perhatikan yang ketiga, PM-nya diam. PM-nya diam. Kemudian MA bergerak mendekati PM, berarti PM-nya diam ya. PM-nya ini tetap di tempat, terus MA-nya bergerak mendekati PM. MA-nya bergerak mendekati PM berarti ke arah sini. Kalau sebuah benda diam atau kita diam, ada mobil yang bergerak mendekati kita, berarti frekuensi yang terdengar itu pasti jauh lebih besar. Berarti ini VP-nya lebih besar. Kemudian yang ketiga, PM bergerak mendekati MA, MA bergerak menjauhi PM. Berarti PM bergerak mendekati MA, PM-nya di sini, pendengarnya di sini, dia akan mendekati MA, kemudian MA-nya itu justru menjauhi ke arah sini. Nah, kalau misalnya suaranya lebih cepat, berarti pasti dia di sini frekuensi pendengar yang didengarkan itu lebih kecil. Oke, sekarang perhatikan lagi untuk yang terakhir. PM bergerak menjauhi MA, MA-nya diam. Kalau misalnya MA-nya di sini, kemudian ada PM yang bergerak menjauhi MA, berarti arahnya berlawannya ya. Nah, maka frekuensi pendengarnya lebih kecil. Sekarang di sini adik-adik bisa tentukan karena yang mau dicari frekuensi pendengar akhir itu jauh lebih besar daripada frekuensi pendengar awal. Berarti untuk sementara jawabannya itu adalah yang ini ya, yang benar. Nah, sekarang ini ada beberapa yang harus kita perhatikan. Kita analisa dulu yang ini untuk opsi nomor 2 dan opsi nomor 3. Kenapa harus dianalisa? Karena tadi ada di soal bahwa kecepatannya pendengar itu jauh lebih kecil daripada kecepatannya suara. Nah, sekarang kita bagian D dulu, yang keempat. Kalau PM bergerak mendekati MA, MA bergerak menjauhi PM, ingat kecepatannya MA itu jauh lebih besar daripada kecepatannya PM. Jadi kalau misalnya di sini kecepatannya 5 meter per second, terus di sini 1 meter per second, untuk opsi keempat ya, otomatis MA itu pasti jauh lebih jaraknya dibanding dengan si pendengar ini. Makanya FP-nya itu bisa jadi lebih kecil karena suaranya itu lebih cepat bergerak ke depannya dibanding dengan pendengarnya. Kemudian kita balik lagi ke opsi kedua, PM bergerak menjauhi MA, MA bergerak mendekati PM. Dia kan modelnya seperti ini, tapi ingat kecepatan PM ini jauh lebih kecil daripada kecepatannya MA. Berarti kalau misalnya di sini di PM-nya dia 1 meter per second, kemudian kita menggunakan untuk kecepatan suaranya itu adalah 5 meter per second, otomatis jarak antara PM dengan MA itu dia tidak terlalu jauh. Nah, ini bisa kita anggap bahwa ternyata frekuensi pendengarnya itu pasti jauh lebih besar daripada sebelumnya.
alias suaranya itu jauh lebih besar daripada suara kondisi awalnya. Berarti untuk soal nomor 5 ini, karena yang mau dicari frekuensi pendengar akhir itu jauh lebih besar daripada kondisi awalnya, berarti ada 3 ya opsi yang benar. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Nih ya. Nah, adik-adik harus perhatikan kalau nanti sudah dianalisa untuk masing-masing opsi jawabannya, adik-adik harus lihat, oh kalau dia ada disediakan bahwa PM lebih kecil daripada MA, berarti harus lihat lagi yang mana lebih besar kecepatannya. Kalau lebih besar kecepatan berarti pasti jarak antara suara dengan pendengar itu jauh lebih kecil dibanding dengan kecepatan suaranya yang lebih kecil. Oke, ini untuk soal nomor 5 ya. Boleh di checklist atau boleh disilang. Nah, kita lanjut untuk soal nomor 6. Nah, ini untuk soal nomor 6 lagi-lagi tentang optik, masih di gelombang dan optik. Nah, ini adalah materi kelas 11. Nah, adik-adik bisa lihat di sini. Di sini seorang siswa yang tingginya 160 cm berdiri di depan cermin cembung. Nah, di sini ada kata-kata depan cermin cembung. Ingat adik-adik, di optik itu kan ada beberapa ya, ada 3 yang biasanya dibahas, ada cermin, ada lensa, dan biasanya ya paling sering yang itu ya, ada 2, cermin dan lensa. Nah, kalau cermin ada 3, cermin datar, cembung dan cekung, begitu juga di lensa. Kebetulan di sini adalah cermin cembung. Nah, adik-adik harus ingat masing-masing karakteristik di cermin cembung dan cekung ya. Kalau di cermin cembung itu fokusnya akan bernilai negatif. Jadi kalau dia di cermin cembung, fokusnya akan bernilai negatif. Nah, adik-adik harus ingat, di cermin itu biasanya ada beberapa yang harus kita tahu untuk nilai sistematisnya. Yang pertama itu kita akan tahu tentang atau cari itu tentang jarak fokus. Jarak fokus itu tidak lain dan tidak bukan adalah seperjarak benda ditambah dengan jarak bayangan. Jadi S itu adalah jarak benda dan S aksen itu adalah jarak bayangan. Kemudian nanti itu di cermin itu biasanya kita akan membahas juga tentang perbesaran. Nah, perbesaran atau M itu adalah nilai mutlak dari jarak bayangan dibagi dengan jarak benda, atau boleh juga ketinggian bayangan dibagi dengan ketinggian benda. Dia bernilai mutlak, maksudnya apa? Nanti plus minusnya itu dia akan diabaikan karena dia bernilai mutlak. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Jadi ada jarak fokus yang diketahui ya. Di soal jarak fokusnya itu adalah 16 cm. Dia mengamati bayangan dirinya dalam cermin cembung. Dia melangkah mundur menjauhi cermin sejauh 16 cm. Kemudian kembali melihat bayangan dirinya di cermin. Oh ya, sekarang mari kita lihat perbandingan tinggi bayangan sebelum dan sesudah siswa tersebut bergeser. Jadi yang ditanyakan adalah tinggi bayangan, dalam hal ini adalah H aksen. H aksen sebelum dan H aksen sesudah. Nah, adik-adik boleh pakai kedua rumus ini. Nah, kita harus tahu dulu sih apa yang tersedia di soal. Di soal itu tersedia bahwa jarak bendanya itu jarak benda yang pertama ya, yang ini itu adalah 48 cm. Kemudian fokusnya karena dia adalah cermin cembung, maka fokusnya bernilai negatif yaitu 16 cm. Nah, selanjutnya ini ada kata-kata dia melangkah mundur menjauhi cermin sejauh 16 cm, berarti ada keadaan kedua atau jarak kedua, di mana jarak kedua itu adalah jarak pertama ditambah dengan 16 cm. Berarti 64 cm ya. Oke, yang mau dicari itu adalah H aksen sebelum, atau bisa saya anggap dia H aksen pertama. Jadi H aksen pertama itu dengan perbandingan H aksen kedua. Nah, caranya gimana? Kita harus cari dulu nilai jarak bayangan untuk masing-masing keadaan. Jadi kita harus cari dulu jarak bayangannya ketika jarak bendanya adalah
48, kemudian jarak bayangannya ketika jarak bendanya adalah 64. Gimana caranya cari jarak benda, jarak bayangan benda? Berarti pakai rumus yang pertama yang ini. Adik-adik boleh pakai ini, berarti 1/F, karena ini yang pertama itu sama dengan 1/S1 ditambah dengan 1/S1 aksen. Karena S1 aksennya mau dicari, berarti 1/S1 aksen itu sama dengan 1/F dikurang 1/S1 ya. S1. Masukkan nilainya. Ini minus 1/16 dikurang 1/48. Nah, ingat kalau mau menjederhanakan pecahan, kalau dia masih pengurangan dan penjumlahan, berarti adik-adik harus samakan penyebutnya. Masing-masing kita pakai penyebut 48 ya. Berarti kalau dia 48, di sini 3, di sini 1. Minus ya. Ini minus, ini juga minus. Berarti minus dikurang, berarti dia adalah minus 4/48. Ini adalah 1/S1 aksen. Karena S1 aksennya mau dicari, berarti dia adalah 48, kita bagi dengan 4. Sini adalah 12 cm. Oke, kita sudah dapat nih S1 aksennya. Nah, sekarang kita mau cari bayangan benda untuk yang keadaan pertama, di mana jaraknya dia adalah 48 cm. Gimana caranya? Adik-adik boleh pakai hubungan persamaan ini yang perbesaran bayangan. Untuk cari perbesaran bayangannya dulu baru cari H aksennya, atau boleh langsung kita pakai H aksen saja. Jadi pakai perbandingan antara S per S aksen per S, ini S1 ya, dibandingkan dengan H1 aksen per H1. Nah, S1 aksennya tadi kita sudah dapat yang ini 12. Berarti di sini 12/48. Kemudian H1-nya, H1 aksennya mau dicari ya, H1 aksen. Kemudian H1-nya itu adalah yang ini, 160 cm. Berarti di sini 160 cm. Nah, kita boleh sederhanakan pecahannya dulu untuk yang di sebelah kiri. Masing-masing kita bagi 12, berarti di sini 1/4 sama dengan H1 aksen dibagi dengan 160. Nanti itu jadi 160/4 itu sama dengan H1 aksen. Oke, kita sudah dapat H1 aksennya itu adalah 160/4. Ini untuk keadaan pertama. Sekarang kita mau lagi cari keadaan kedua, di mana jarak bendanya itu adalah 48 dengan rumus yang sama ya. Jadi kita mau cari S2 aksennya dengan rumus yang sama yang ini. Itu yang diubah, adik-adik sisa ubah jarak bendanya. Yang tadinya dia adalah 48, itu berubah jadi 64. Kita ubah di sini saja. Di rumusnya masih sama, sisa ganti. Yang tadi kan S1, berarti ini adalah S2. Ini ya, dengan fokus masih sama. Jadi di sini S2, juga S2. Nah, adik-adik sisa masukkan nilainya untuk masing-masing. Ini S2 aksen, ini S2, berarti minus 1/16 dikurang dengan 1/64. Nah, sama modelnya, adik-adik harus samakan lagi penyebut. Berarti pakai penyebut 64 ya. Ini kita pakai penyebut 64. Nah, berarti ini dapat minus 5, minus 4. Jadi di sini itu dia adalah minus 4, kemudian di sini adalah 1. Karena ini yang diubah. Jadi ini yang diubah. Ini ya. Nah, nanti dapat minus 5/64. Nanti dapat minus 5/64
Atau kalau misalnya kita mau cari S2 aksennya itu dibalik ya. Jangan lupa balik, 64 dibagi dengan minus 5. Nanti dapat minus 12,8. 2, 1, 5, 1, 4, 20, 14. Ya, minus 12,8 cm. Nah, sudah dapat S2 aksennya. Nah, cari lagi untuk H2 aksen. Pakai rumus yang sama dengan yang ini. Jadi sisa ganti yang tadinya 1 itu menjadi 2. Jadi kita pakai rumus yang sama ya. Nah, ingat, kenapa saya tidak tulis di sini untuk perbandingannya dia negatifnya? Karena itu kan nilainya mutlak. Nah, kalau mutlak itu biasanya negatifnya diabaikan. Berarti dia S2 aksen per S2 itu sama dengan H2 aksen per H2. Harusnya ada nilai mutlak di sini. Jadi 12,8 per 64 sama dengan H2 aksen per H2. H2 itu sama nilainya dengan H1. Jadi tingginya sama. Ini adalah 160. Ini bisa disederhanakan lagi. Nanti dapat 1/5 sama dengan H2 aksen ya, per 160. Berarti kali silang. Seperti biasa modelnya ini nanti dapat 160 per 5 itu sama dengan H2 aksen. Nah, masukkan di sini. Berarti H2 aksennya adalah 160 per 5. Ini banding ya. Nah, kalau di sini pakai perbandingan, adik-adik boleh kali silang, atau misalnya kita mau kasih sama dengan di sini, berarti ini sisa habis ya. Sisa dia masing-masing sebenarnya dapat 1. Nah, nanti kali silang. Adik-adik sisa kali silang. Berarti ini dikali dengan yang ini, terus 4-nya dikali dengan yang di sebelah kanan. Nanti kalau saya tulis itu jadi 5 kali 1 sama dengan 4 dikali dengan 1. Berarti 5 banding 4. Ini adalah nilai untuk tinggi bayangan sebelum H1 aksen dengan H2 aksen. Oke? Jadi kalau mau bahas tentang cermin itu biasanya ada 2 yang paling sering. Itu adalah titik fokusnya tadi. Kemudian yang kedua adalah perbesaran bendanya. Ini untuk soal nomor 6. Oke. Sekarang kita lanjut untuk soal berikutnya. Ini adalah soal berikutnya, materinya adalah listrik statis. Materi ini adalah materi yang mungkin saja baru-baru adik pelajari tentang listrik statis. Ingat, di listrik statis itu biasanya kita bahas tentang 3 subbab. Yang pertama itu tentang hukum Coulomb, yang kedua itu tentang medan magnet, dan yang ketiga itu tentang potensial listrik. Sekarang, mari kita perhatikan soalnya. Di soal itu adik-adik bisa lihat di sini hubungan yang disediakan itu adalah hubungan R jarak dengan F. Berarti kalau seperti ini itu bisa jadi dia masuk di materi hukum Coulomb. Nah, sebuah laboratorium fisika, di sebuah laboratorium fisika, 2 benda kecil bermuatan listrik diletakkan di atas meja isolator. Ingat adik-adik, isolator itu dia adalah benda yang tidak dapat menghantarkan listrik. Berarti dia tidak akan ada penghantar listriknya. Kemudian, peneliti dapat mengatur jarak antara kedua benda menggunakan penggeser, lalu mengukur gaya listrik. Nah, kalau di sini bahas tentang gaya listrik berarti pasti dia adalah hukum Coulomb. Sekarang, ini disediakan gaya dengan jarak. Sekarang kita lihat, diketahui bahwa muatan pada benda pertama selalu 2 kali lebih besar daripada muatan pada benda kedua. Berarti di sini saya bisa anggap bahwa Q1 itu adalah nilainya itu pasti 2 kali lebih besar daripada Q2. Ingat rumus hukum Coulomb itu adalah Q1 Q2 per R pangkat 2. Atau supaya ingat itu gaya Coulomb itu kan kakiku remuk-remuk. Jadi kita bisa masukkan nilainya di sini. F-nya itu adalah Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, sekarang mari kita lihat. F-nya sudah ada nih. Berarti yang dilihat itu adalah grafik yang ini ya.
Ini adalah nilai F, berarti F-nya adalah 20 Newton. Terus R-nya ini adalah 3. R itu, ingat dia harus dalam satuan meter, berarti ini kita harus ubah ke meter. 3 cm atau 3 kali 10 pangkat minus 2 meter ya. Ya, dia 3 cm. Kemudian konstanta kolom. Di sini ada disediakan konstanta kolom atau nilai K. K itu nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2. Sebenarnya nilai K itu ada 2 ya adik-adik. Yang pertama yang ini yang 9 kali 10 pangkat 9. Yang kedua itu bisa menggunakan 8,89. Nah, kapan kita menggunakan 9? Kalau misalnya yang pertama ada disediakan di soal seperti soal yang ini. Yang kedua atau tidak disediakan di soal. Jadi kalau misalnya kita mau membahas tentang gaya kolom atau soal tentang gaya kolom, tapi nilai K-nya tidak disediakan di soal, berarti nilainya pasti adalah 9 kali 10 pangkat 9. Tapi kalau dia menggunakan 8,89, nanti itu akan juga disediakan di soal. Berarti nanti adik-adik lihat tergantung soalnya bagaimana. Nah, di sini otomatis yang dicari adalah, perhatikan, besar masing-masing muatan. Ingat, muatan itu kan dia simbolnya adalah kui. Nanti kita mau cari nih muatan pertamanya berapa, terus muatan keduanya berapa. Adik-adik bisa lihat, sisa masukkan di rumus atau nilainya di sini. F-nya tadi kan 20, berarti di sini adalah 9 kali 10 pangkat 9. Terus kui satunya tidak ditahu, tapi di sini ada disediakan bahwa kui 1 itu nilainya adalah 2 Q2. Berarti saya bisa ganti di sini. Q1 itu adalah 2 kali kui 2. Terus Q2-nya itu dia Q2 sendiri, kemudian R-nya itu adalah 3 kali 10 pangkat 3 pangkat 2 berpangkat 2. Nah, ingat aturan matematika kalau bilangan berpangkat dipangkatkan. Jadi kalau misalnya A pangkat N, A yang punya basis dikali di pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 2 dikali B N dikali 2. Nah, berarti di sini bisa saya tulis seperti ini. 20 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Ingat ini Q2 dikali dengan sesamanya, variabel dengan variabel itu pasti dia akan menghasilkan angka itu berpangkat 2 ya. Jadi dia di sini adalah 2 Q2 berpangkat 2 per. Nah, sama modelnya dengan ini, berarti 3 pangkat 2 adalah 9, terus 10 pangkat, ini minus ya, itu kali 10 pangkat minus 4. Nah, ini bisa adik-adik lihat, dia kan pembagian dan perkalian. Berarti adik-adik boleh, supaya cepat itu kita pakai metode coret saja. Di atas ada 9, di bawah juga 9, ini bisa langsung hilang. Jadi sisa, kalau saya tulis ulang, itu jadi begini, 20 sama dengan 1, ini 2 ya. 2 kali 10 pangkat 9 Q2 berpangkat 2 per 1 dikali 10 pangkat minus 4. Nah, ini boleh adik-adik bawa ke atas 10 pangkat minus 4-nya, atau mau bawa ke sini juga bisa, kali silang bisa. Nah, ingat aturan matematika lagi, kalau misalnya ada berpangkat di bawahnya berpangkat minus, itu kalau dibawa ke atas jadi positif ya. A pangkat N. Saya bawa ke atas itu nanti jadi begini. 20 sama dengan 2 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat 4 Q2 berpangkat 2. Ya, jadi nanti 20 sama dengan bilangan berpangkat dikali itu pangkatnya ditambah. Berarti 10 pangkat 13. Oke. Q2 berpangkat 2. Sekarang karena Q2 berpangkat 2 yang mau dicari, adik-adik boleh tukar posisi dulu. Kalau misalnya bingung gimana caranya, kita tukar posisi dulu. Q2 berpangkat 2 itu sama dengan 20. Nah, karena sekarang sudah jelas ya, sudah bisa. Nih, Q2 berpangkat 2 itu sama dengan 20 dibagi 2 kali 10 pangkat
13. Berarti hasilnya ini bisa langsung dicoret. Sisa 1 itu dapat 10 kali 10 pangkat minus 13. Nah, ingat aturan gimana caranya supaya dia nilainya itu hanya bilangan bulat tanpa ada 0 ya. Nah, ini Q2 yang mau dicari nih. Q2 berpangkat 2, berarti dia harus akar. Untuk bisa akar, pangkatnya itu kita harus buat dia bernilai genap. Ini kan masih ganjil. Supaya bisa diselesaikan dengan akar, itu ini harus bernilai genap. Jadi saya boleh hilangkan ini nolnya yang ini, pangkatnya kita kurangi. Jadi nanti sisa 1 kali 10 pangkat minus 12. Nah, ini adik-adik boleh cari Q2-nya itu sama dengan akar 1 kali 10 pangkat minus 12. Ingat, akar 1 itu kan 1. Terus kita tulis lagi basisnya. Kemudian minus 12 diakarkan, adik-adik sisa bagi 2. Berarti minus 12 dibagi 2 itu dapat minus 6. Minus 6 ya. Ini adalah Q2-nya. Nah, kita sudah dapat Q2-nya itu adalah minus 6. 1 kali 10 pangkat minus 6. Nah, sebenarnya tanpa harus kerja soal, adik-adik bisa langsung jawab. Kita sudah dapat Q2 itu adalah 1 kali 10 pangkat minus 6. Berarti yang ini ya, yang C. Kalau mau buktikan Q1-nya sisa kali, adik-adik sisa kali. Q1 itu kan 2 kalinya Q2. Berarti pasti di sini adalah 2 kali 1 kali 10 pangkat minus 6. Minus 6, berarti nanti dapat 2 kali 10 pangkat minus 6. Atau 2 mikrokolom, berarti jawabannya adalah D. Nah, rumus yang harus diingat untuk gaya adalah yang ini. P sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Gimana untuk soal ini, bisa kan? Dia sebenarnya pendek. Kenapa dia dilihat panjang? Karena saya jabarkan satu-satu supaya adik-adik paham dari mana ini, dari mana. Oke, sekarang kita masih di soal tentang listrik. Bedanya adalah listrik soal sebelumnya itu adalah listrik statis. Ini adalah listrik dinamis. Nah, sebelum kita baca soal, adik-adik perhatikan kalau misalnya kalian dapat rangkaian seperti ini, dengan 2 tegangan, terus dia adalah rangkaian tertutup, pasti adalah hukum 2 Kirchhoff. Ingat ya, hukum 2 Kirchhoff. Pasti adik-adik baru mempelajarinya juga. Hukum 2 Kirchhoff itu bahas tentang penyumahan tegangan dengan ini, kuat arus dan hambatan di masing-masing keadaan sama dengan 0. Ini ya. Nah, mari kita lihat. Suatu rangkaian listrik lampu berwarna-warni menggunakan lampu dengan resistansi yang tertulis. Berarti kalau tulisannya 15, berarti resistansi atau R-nya itu adalah 15. Selanjutnya, mari kita lihat. Ini adalah rangkaiannya, dia dihubungkan dengan 2 sumber tegangan. Sekarang kita mau tentukan apakah pernyataan berikut lebih besar, lebih kecil, dan tetap. Nah, di sini kebetulan sudah ada checklistnya. Sekarang kita mau buktikan checklistnya itu benar tidak atau dia bahkan kurang tepat. Sekarang caranya adalah adik-adik harus cari dulu arusnya di sini. Ingat, kalau hukum Kirchhoff itu pasti selalu berhubungan tentang, atau yang mau dicari itu selalu adalah arus. Berarti kita mulai dari sini. Nah, adik-adik boleh tentukan loopnya dari mana ke mana. Misalnya saya mau dari kiri ke kanan, berarti loopnya seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini loopnya, kita bisa tulis. Yang pertama saya mulai dari sini. Saya mau mulai dari sini, berarti dia I dikali dengan 15, karena di sini 15. Terus ini yang pertama didapat adalah negatif. Ingat, yang pendek itu adalah negatif. Terus garis yang panjang itu adalah positif. Berarti dikurang 4. Terus ditambah dengan 5I. Ditambah dengan 10I. Ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kumpulkan yang sejenis, yang semua I dengan I itu kan ada 3 ya. Berarti adik-adik boleh jabarkan atau boleh langsung tambah ini dengan yang ini. Jadi totalnya itu adalah 30I. Berarti 30I. Kemudian untuk tegangannya ada ini minus 4 dengan 2. Berarti dia adalah minus 2 sama dengan 0.
Nah, berarti nanti kalau misalnya kita mau cari I-nya, 30I itu sama dengan 2, I-nya berarti sisa bagi 2/30 atau 1/2. Nah, sekarang kita balik lagi ke pernyataan yang disediakan. Resistansi pengganti rangkaian. Oh ya, di sini ada lampu 15-nya itu mau kita ganti dengan 7. Sekarang, tadi kan dia nilainya itu adalah 15 ditambah dengan 5 ditambah dengan 10. Untuk resistansi, total resistansi dikali I baru di sini dikurang 2 ya, sama dengan 0. Nah, kalau 15-nya ini 15 kita mau ganti 7. Totalnya tadi kan total awalnya itu adalah 30. Total awalnya di sini tadi adalah 30. Kalau 15-nya saya ganti 7, itu kan nanti dia akan berubah menjadi 7 ditambah 5 ditambah dengan 10. Nah, sekarang ini yang 7 tambah 5 tambah 10 ini, dia bagaimana keadaannya dengan resistansi awal? Ini nilai yang ini itu pasti jauh lebih kecil daripada resistansi awal. Karena ini tadi 35, ini sisa 22. Berarti dia lebih kecil. Oke? Terus yang kedua, kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Nah, kalau bahas tentang kuat arus itu karena di sini kita bahas tentang tegangan dan hambatan, kita pakai rumus hukum Ohm yang V sama dengan I kali R. Karena ini bahas tentang hambatan, berarti bisa kita anggap I itu sama dengan V/R. Nah, ingat adik-adik, modelnya kalau seperti ini berarti I itu akan sebanding dengan V, di mana kalau V-nya ditambah berarti I-nya juga bertambah. Tapi karena R-nya di sini dia ada di bawah, berarti dia berbanding terbalik. Maksudnya apa? Kalau satu ditambah berarti yang lain itu akan berkurang. Sekarang R ini kan awalnya 15, kemudian kita ganti 7. Ini kan dia berkurang, berarti I-nya itu pasti akan bertambah. Kalau R, penjelasannya di sini, kalau R-nya itu lebih kecil, maka pasti I-nya itu lebih besar. Iya, berarti ini benar. Kemudian kita perhatikan daya yang bekerja pada lampu 5, yang resistansinya 5 ya. Nah, sekarang adik-adik ingat, daya itu dia adalah V dikali I. Nah, balik lagi, I itu kan tadi adalah V/R ya. Sekarang kita perhatikan di sini resistansinya 5, berarti R-nya 5. Kalau R-nya 5, anggaplah dia lebih kecil, berarti pasti I-nya itu lebih besar. Kalau I lebih besar, I itu sebanding dengan daya, maka pasti dayanya juga lebih besar. Ini adalah penjelasan masing-masing yang lumayan panjang, sebenarnya pendek, tapi saya jelaskan si detail itu. Oke, ini untuk soal nomor 8. Gimana sejauh ini? Sekarang kita pindah ke soal nomor 9. Nah, di soal nomor 9 ini bahas tentang fluida. Dalam hal ini dia pembahasannya adalah fluida statis. Nah, ingat adik-adik, di fluida statis itu ada 4 yang biasanya kita pelajari. Yang pertama tentang tekanan secara umum, kemudian tekanan hidrostatis, terus hukum Pascal, dan yang keempat itu adalah Archimedes. Nah, ini soal nomor 9 ini itu membahas tentang dia hukum hidrostatis. Ingat rumus hidrostatis kan dia adalah rho GH ya. Jadi tekanan hidrostatis itu adalah rho G dikali H. Nah, di sini ada dua keadaan, berarti pasti yang mau dicari, kita lihat yang ditanyakan itu adalah perbandingan massa jenisnya. Jadi adik-adik boleh anggap bahwa tekanan keadaan pertama itu pasti akan sama dengan tekanan hidrostatis keadaan kedua. Sisa masukkan, kalau misalnya yang pertama itu kita anggap air, kemudian yang kedua itu adalah cairan X, berarti di sini rho air dikali dengan G dikali dengan H air itu sama dengan rho X dikali dengan G dikali dengan HX, ketinggian X. Nah, adik-adik bisa lihat keduanya ada percepatan gravitasinya, berarti ini bisa dihilangkan. Oke,
Nah, terus masukkan nilainya H air. H air itu nilainya adalah ini, 1000 kilogram per meter kubik. Berarti di sini 1000. Nah, sekarang lihat tinggi air ada di sini. Ini 8. Terus di sini rho X yang mau dicari dikali dengan 12. Jadi rho X itu sama dengan 1000 kali 8. Iya, boleh. Langsung 1000 kali 8 atau mau kita tulis dulu. 1000 dikali dengan 8 per 12. Ini adik-adik boleh sederhanakan. Nanti kan dia masing-masing kita bagi 4. Jadi 1000 dikali dengan 2 per 3. Atau 2000 dibagi 3. Nah, nanti kan kita akan dapat yang ini. Ingat 20 dibagi 3 ya kan, itu nilainya adalah 6 ya. Ini 20 dibagi 3 itu nilainya adalah 6. Berarti sisa lihat di sini yang ada 6-nya itu adalah opsi bagian A. Jadi hasilnya adalah 66,7 kg per meter kubik. Gimana untuk soal ini, lumayan gampang kan? Nah, kita pindah ke soal terakhir. Untuk soal terakhir itu masih bahas tentang fluida. Bedanya kalau soal ini bahas tentang fluida statis, kalau soal ini bahas tentang fluida dinamis. Ini bahas tentang gaya angkat pesawat. Ingat adik-adik, gaya angkat pesawat yang di atas di sini ada nilainya kan? Kalau di sini adalah tekanan A, terus ada kecepatan A. Kemudian yang di bawah juga ada, anggaplah dia tekanan B dan kecepatan B ya, VB. Ingat di fluida ini dinamis, kecepatan yang di atas VA itu pasti lebih besar daripada VB. Sedangkan kalau dia tekanannya itu jauh sebaliknya. Kalau kecepatan A-nya lebih besar daripada B, kalau tekanan itu kebalik. Tekanan B itu jauh lebih besar daripada tekanan A. Sekarang kita lihat masing-masing punya kecepatan. Yang di atas itu adalah 40, yang di bawah adalah 30. Terus ada massa jenisnya. Ingat, di sini karena kita mau menggunakan atau mencari gaya angkat pesawat, rumus gaya angkat pesawat atau F itu sama dengan 1/2. Jadi 1/2 dikali dengan massa jenis dikali dengan luas dikali dengan perbedaan gaya angkatnya yang VA pangkat 2 dikurang dengan VB berpangkat 2. Nah, sisa adik-adik masukkan nilainya. Ini 1/2, 1,29. A-nya juga disediakan yang ini ya, 10. Terus di sini adalah 40 berpangkat 2 dikurang 30 berpangkat 2. Nah, kalau seperti ini adik-adik tidak boleh langsung kurang 40 kurang 30, tapi harus dipangkat 2 kan dulu baru bisa dikurang. Berarti ini bisa kita coret ya, bisa dibagi. Nah, sisa 1 dikali 1,29 dikali 5 dikali dengan 1600 karena 40 berpangkat 2. Terus ini dikurang 900. Nah, berarti di sini 1,29 boleh adik-adik selesaikan dulu atau langsung kali ini, yang ini boleh. Terus 1600 dikurang 900 itu kan dia 700 ya. Nah, ini adik-adik sisa selesaikan. Silakan lakukan perhitungan. Nah, kalau bingung ini kan dua angka di belakang koma ya. Di sini ada 0, ini bisa langsung kita hilangkan. Jadi nanti dia 129 dikali 5 dikali dengan 7. Kalau adik-adik selesaikan ini, itu jawabannya kurang lebih nanti adalah A, 4515. Oke, ini adalah soal yang paling sering masuk di ujian nasional juga tentang gaya angkat pesawat. Jadi ada beberapa yang harus adik-adik ingat untuk gaya angkat pesawat. Tentunya yang pertama adalah di mana letak tekanan dan kecepatannya. Kemudian ini tekanan bawah itu pasti lebih besar daripada atas.
Terus kecepatan atas jauh lebih besar daripada kecepatan bawah. Kemudian yang ketiga adalah yang ini. Cara mencari gaya angkat pesawatnya. Oke adik-adik, itu untuk soal terakhir ya. Oke, ini adalah soal-soal yang sempat kita bahas hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon dimaafkan. Sampai ketemu di soal selanjutnya. Bye-bye adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.